Selamat pagi. Luar biasa. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang sistem hidrolik pada unit ekskavator sesi 200 strip 7. Baik, di sini saya akan melakukan atau menjelaskan bagaimana apa saja yang kita butuhkan alat safety-nya pada saat praktek atau maintenance. Yang pertama, di sini kita menggunakan safety helmet. Safety helmet ini berfungsi sebagai pelindung daripada kepala kita agar tidak terkena benturan-benturan pada saat melakukan praktek. Yang kedua, di sini ada seragam praktek. Seragam praktek ini juga dibekali dengan reflektor agar ketika pada malam hari atau di gelap, dia akan menyala dan orang mengetahui jika kita melakukan maintenance. Yang ketiga ada danger tag. Danger tag ini dipasang di loto dengan loto agar orang mengetahui jika unit itu telah sedang melakukan maintenance. Yang ketiga, yang selanjutnya atau yang keempat itu adalah safety glove atau sarung tangan. Sarung tangan ini melindungi tangan kita dari bahan-bahan kimia seperti oli hidrolik atau yang sejenisnya, atau juga bisa melindungi kita dari goresan-goresan agar tidak terkena luka. Yang terakhir ada safety shoes. Safety shoes ini berfungsi melindungi kaki kita dari kejatuhan atau terlindas oleh barang-barang. Dan di safety shoes ini terdapat besi di ujungnya supaya melindungi kita dari benturan-benturan pada kaki kita. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari silinder boom. Di sini ada silinder boom. Nah, di kanan dan kiri fungsinya untuk menggerakkan boom ini naik dan turun. Dan di atas sana ada silinder arm di situ. Fungsinya untuk menggerakkan arm ini untuk mengangkat benda-benda yang berat. Dan di sini ada silinder bucket. Fungsinya untuk menggali atau menopang benda-benda yang digali oleh bucket ini. Oke, di sini ada travel motor dan di sini yang kiri dan di sana yang kanan. Oke, cara kerja dari travel motor ialah untuk mengubah tekanan hidrolik menjadi gerakan mekanis yang memungkinkan ekskavator untuk menggerakkan maju, mundur, dan berputar. Oke, di sini ada PPC valve bagian kiri. Langsung saja saya jelaskan bagaimana cara menggunakannya. Dan PPC valve ini ketika kita mendorong ke kiri, itu dia akan memutar ke kiri atau swing ke kiri. Dan ketika kita mendorong ke kanan, dia akan memutar ke kanan atau swing ke kanan. Dan ketika kita mendorong ke depan, itu silinder armnya akan memanjang, dan ketika kita mendorong ke belakang, itu silinder armnya akan memendek. Oke, di sini ada PPC valve bagian kiri, dan langsung saja saya menjelaskan bagaimana cara menggunakannya. Dan ketika kita mendorong ke depan, silinder bucketnya akan memendek, dan ketika kita mendorong ke belakang, itu silinder bucketnya akan memanjang. Dan ketika kita mendorong ke kanan, itu
silinder boomnya akan memanjang, dan ketika kita mendorong ke kiri, ya, silinder boomnya akan memendek. Selanjutnya ada travel BPC balap RH dan LH ini berfungsi untuk menggerakkan driver motor untuk maju atau mundurnya unit. Selanjutnya saya akan menjelaskan main pump, front pump di bagian depan. Nah, bagian ini berfungsi untuk mengontrol atau terhubung ke kontrol valve. Selanjutnya main pump, gear pump, ya sama untuk mengompa yang dari filter tank menuju kontrol valve. Oke, selanjutnya ada main pump feed plate di bagian dalam housing. Nah, berfungsi untuk mengatur kemiringan suatu piston dan biar piston itu bekerja maksimum atau minimum. Di sini ada center drill joint, ini berfungsi meneruskan oil dari driver ke driver motor agar ketika digerakkan mesinnya itu tidak terjadi atau terlilit. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem hidrolik dari eksavator. Yang di sini saya akan menjelaskan bagian dari hidrolik tank. Hidrolik tank ini ada di dalamnya sini. Sebagian sini. Ini adalah hidrolik tank. Hidrolik tank ini berfungsi sebagai wadah daripada oli yang akan disalurkan ke silinder dan kembali lagi ke tangki sini. Dan di sini. Baik, selanjutnya di sini ada tank, hidrolik tank, breaker relief valve. Ini barangnya dan fungsinya sebagai pernapasan daripada hidrolik tank ini sendiri. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian dari hidrolik sistem, yaitu pada bagian swing motor. Swing motor ini berfungsi sebagai penggerak utama dari swing supaya eksavator ini bisa bergerak 360 derajat ke kiri maupun ke kanan. Baik, di sini saya akan melakukan penjelasan daripada kontrol valve ini sendiri. Kontrol valve ini berfungsi sebagai pengatur daripada penggerak-penggerak yang ada di depan, baik itu dari silinder bucket, boom maupun arm, dan juga dari swing motor. Dari swing motor ini lalu dilanjutkan dengan travel motor, itu dikontrol langsung melalui kontrol valve ini. Baik, selanjutnya yaitu ada masuknya dari pump, kontrol valve, rear pump maupun front pump, yaitu bagian dalam sini bisa teman-teman lihat. Di bagian dalam sini yang ini adalah rear pump dan yang bawah adalah daripada front pumpnya. Fungsi dari kedua hose ini ialah menyalurkan dari pump menuju ke kontrol valve sehingga bisa diatur dengan kontrol valve melalui silinder bucket atau silinder boom atau yang lainnya. Selanjutnya di bagian main control valve terdapat service spool, tapi di unit ini tidak ada service spoolnya dikarenakan di unit ini hanya 6 spool bukan 7 spool.
Untuk fungsi dari service spool sendiri yaitu sebagai cadangan aliran hidrolik ke aktuator yang rusak atau ke bucket yang diganti dengan hydraulic breaker. Kemudian di sini ada bucket spool sebelah kanan ini menuju ke cylinder head dari bucket, dan yang sebelah kiri menuju ke cylinder bottom dari bucket silinder. Kemudian jika ingin memposisikan bucket ke dik, maka kontrol valve akan mengalirkan oli ke silinder bucket bagian bottom, kemudian silinder bottom akan memanjang atau extend, dan dari hidrolik dari silinder head akan kembali menuju ke kontrol valve, kemudian ke tangki ataupun ke oil cooler. Kemudian fungsi dari bucket spool sendiri yaitu untuk mengontrol gerakan ke berbagai posisi. Kemudian di sini ada left travel spool, berfungsi untuk mengontrol left travel. Untuk spool bagian kanan berfungsi untuk memajukan eksa, dan sebaliknya spool sebelah kiri untuk memundurkan eksa. Spool ini akan menuju ke center swivel joint. Yang itu. Kemudian ada boom spool. Untuk boom spool bagian kanan menuju ke silinder boom bagian head, dan yang sebelah kiri menuju ke silinder boom bagian bottom. Dan fungsi boom spool sebagai penggerak dari boom itu sendiri. Dan ada swing spool. Yang ini berfungsi sebagai pengontrol dari swing. Untuk spool sebelah kanan akan menggerakkan swing ke arah kiri, dan sebaliknya untuk spool sebelah kiri akan menggerakkan swing ke bagian kanan. Dan swing motor memiliki 2 jalur masuk dan 1 jalur return atau keluar. Kemudian right travel spool. Ini fungsi dari right travel yaitu untuk mengontrol right travel itu sendiri. Kemudian bagian spool kanan untuk memajukan eksa, sebaliknya bagian kiri untuk memundurkan eksa. Lalu arm spool bagian bawah sendiri. Bagian kanan arm spool menuju ke head, dan yang kiri menuju ke bottom. Saya akan menjelaskan di sini terdapat main control valve, main rally valve for bucket, LH travel, dan boom. Jadi fungsinya dari main rally valve ini mengatur juga sebagai safety agar tekanan ini tidak melebihi atau over pressure. Lalu di sana terdapat main rally valve for arm, RH travel, dan swing. Fungsinya juga sama sebagai mengatur tekanan pada bagian bucket, arm, right travel, dan swing. Selanjutnya di sini terdapat solenoid control valve for two-stage rally valve. Jadi diurut dari rally valve ini hostnya menuju ke solenoid two-stage rally valve. Fungsinya sebagai melepas tekanan atau membagi oli dari menuju ke bucket, travel, swing, dan boom. Selanjutnya di sini terdapat solenoid control valve for joystick lock lever. Jadi ini harus terhubung ke kabin dan fungsinya mengontrol lock atau unlock di lever secara elektrik. Selanjutnya solenoid control valve for swing brake. Di sini terdapat swing motor, lalu di sini terdapat swing brake,
ini berfungsi untuk mengerem swing. Lalu di sini terdapat hose yang menuju ke solenoid control valve for swing brake. Fungsinya juga sama, yaitu sebagai mengerem pada bagian swing. Di sini terdapat akumulator yang berfungsi untuk menyimpan energi saat unitnya sedang mati. Jadi ketika unit diperintah untuk melakukan dam atau dik, unit bisa lebih respon. Di sini terdapat oil cooler, yaitu fungsinya sebagai pendingin yang menurunkan suhu dari oli hidrolik yang telah dipanaskan selama digunakan.